Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Pangeran Slamet. Di channel ini saya ingin membagikan cerita. Ini cerita saya ya. Dan saya harap kalian bisa menyimak dari awal sampai akhir, karena nanti di akhir kalian bisa menyimpulkan apa sih kesimpulannya, apa sih yang bisa kalian ambil hikmah atau pelajaran dari apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi silakan tonton ini sampai selesai ya. Dan videonya ini juga nggak panjang-panjang amat, nggak ada 1 jam 2 jam, nggak sampai kok. Oke, ini pengalaman saya itu tentang jualan online. Saya dari dulu jualan online, sudah bertahun-tahun, tapi hasilnya cuma gini-gini aja, nggak ada hasil yang wah, nggak ada pesanan yang sangat banyak, nggak pernah. Saya jualan di Shopee, di Facebook, di Tokopedia, itu hasilnya cuma gini-gini aja. Yang saya jual itu produk undangan ya, kayak gini. Ini saya ambil contoh aja. Ini contoh yang saya jual ya. Ini produk yang saya jual di Shopee, di Tokopedia, di Facebook ya. Jadi saya dulu jualan online seperti ini sampai sekarang. Ya, sekarang pesanan lagi dikit, sepi. Nah, saya cerita dulu. Jadi saya sudah bertahun-tahun, mungkin sekitar berapa ya? 1 2 3 4 5, mungkin sekitar 5 tahun saya jualan online produk undangan ini ya, mulai dari Facebook, kemudian Instagram, setelah itu ke Bukalapak, kemudian bukan TikTok, sorry, ke Tokopedia, ke Shopee, itu saya coba semua. Nah, dari situ ternyata penjualannya juga nggak bisa banyak seperti banjir orderan sampai membludak, itu nggak bisa ya dari dulu loh, pada 5 tahun loh. Di Facebook juga sama, saya mengandalkan di marketplace, Facebook Marketplace. Kalau kalian tahu Facebook Marketplace, ya di situ saya jualannya di situ ya. Itu bahkan saya sampai posting di banyak kota, itu hasilnya juga ya 1-2 orang, nggak sampai 10, nggak sampai 100 lah. Kemudian saya juga jualan di grup-grup, di fanpage juga tetap aja. Nah, setelah itu saya coba jualan di Bukalapak. Di Bukalapak itu dulu itu agak susah ya, karena produk undangan kayak gini kan pre-order. Jadi ini pre-order loh, undangan kayak gini nggak bisa pesan hari ini besok dikirim, nggak bisa loh. Kenapa harus seperti itu ya? Karena kita harus mengedit nama sesuai dengan yang ada di catatan konsumen, sesuai dengan permintaan konsumen. Kan namanya beda-beda. Kalau ini yang nikah ini si Joko sama Susi, ternyata kita ditulisan apa, kita filenya itu malah Andre sama Sinta, itu kan sudah beda jauh. Jadi kita harus mengedit ini, kemudian mencetaknya, kemudian finishing, mengikat seperti ini satu persatu kalau modelnya seperti ini. Nah, ini butuh lebih dari 2 hari, tidak bisa masuk produk yang 2 hari langsung kirim, tidak bisa. Jadi harus masuk pre-order. Itu prosesnya juga cukup lama. Dulu di Bukalapak itu belum ada pre-order. Kemudian akhirnya setelah beberapa bulan saya gabung, ternyata muncul fitur pre-order 30 hari. Ya lumayan, bisa itu. Akhirnya saya dapat beberapa penjualan juga, meskipun tidak bisa naik di level tertinggi seregional ya. Tidak pernah nyampe level tertinggi ya. Mungkin baru level 2 atau 3 itu. Itu pun ya sekali doang. Lainnya tuh nggak pernah bahkan sampai sekarang. Kemudian nyoba lagi di Tokopedia sama Shopee. Nah, dua-duanya ini saya optimasi beneran, ternyata hasilnya juga masih sedikit yang pesen. Itu pun kebanyakan apa ya, sebatas tanya-tanya aja kalau untuk Tokopedia sama Shopee. Nah, dulu yang saya lakukan, cara promosi saya itu cuma organik. Saya mengandalkan organik aja sama optimasi aja. Optimasi itu termasuk optimasi keyword, kemudian optimasi gambar dan sebagainya. Itu ternyata tidak bisa mengangkat produk saya untuk ke pencarian yang nomor 1 lah, atau mungkin untuk mendatangkan banyak traffic, banyak pengunjung, banyak pesanan, tidak bisa ya. Meskipun saya sudah ikuti caranya semuanya, tetap aja pendapatan atau orderan di Shopee dan Tokopedia ataupun Bukalapak itu tetap aja masih sangat rendah.
hampir bahkan nggak ada ya. Bahkan dulu itu yang paling banyak itu di sosial media, dari Facebook Marketplace sama Instagram. Saya juga bingung, padahal teman-teman saya mencoba organik aja, dengan cara organik seperti apa yang saya lakukan itu orderannya itu banyak. Tapi sedangkan saya nyoba organik sampai kapanpun ya tetap seperti itu, nggak dapat pesanan. Akhirnya saya nyoba iklan. Nah, saya iklan beberapa kali masih gagal, masih gagal, tidak dapat pesanan, belum dapat pesanan. Kemudian saya nyoba iklan yang lebih rutin, itu hasilnya berbeda. Viewernya atau produk saya yang dilihat, orang yang melihat produk saya itu lebih banyak. Dan sudah ada beberapa yang tanya-tanya lewat DM, lewat chat atau inbox di Tokopedia atau Bukalapak. Yang saya seriusin saat itu ya yang ada di Shopee ya. Nah, saya harus mengiklankan produk saya itu secara rutin. Kalau nggak akan ada pengunjung yang datang ke toko saya ya. Kalau tidak diiklankan, pengunjung toko saya itu sampai sekarang rata-rata 10, kadang 3, kadang 30, nggak sampai angka 100 per hari. Akhirnya saya harus memilih untuk mengiklankan sesering mungkin ya, meskipun dengan dana yang terbatas. Jadi saya punya dana itu terbatas, nggak bisa beriklan setiap hari selama berbulan-bulan, itu nggak bisa, nggak cukup. Karena produk yang saya jual itu relatif mahal. Bukan berarti saya pengen mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tidak. Tapi memang HPP yang saya hitung ya memang segitu gitu, kalau dilihat dari HPP-nya ya. Tapi tidak istilahnya tidak berat sebelah dengan value-nya sesuai lah dengan harganya segitu. Sedangkan yang lain itu kan harganya hancur-hancuran. Kalau saya jual sekitar 1.500, yang lain malah jual 500, jual 600 lah. Oke, nah dari iklan itu mulai ada beberapa pesanan, termasuk paper bag. Yang paling banyak itu paper bag. Sebentar ya, saya punya contohnya ya. Oke, saya punya paper bag seperti ini sama yang kayak gini. Ini dua produk ini adalah yang paling banyak dipesan di toko saya di Shopee. Jadi kebanyakan mereka itu pesan paper bag seperti ini ya, meskipun ya mungkin menurut kalian nggak banyak amat sih, tapi bagi saya ini ya paling banyak dibandingkan dengan produk yang lain di toko saya di Shopee. Nah, untuk yang undangan sendiri itu malah kecil, malah yang pesan itu sedikit sekali. Nah, dari situ, setelah iklan akhirnya ada beberapa pesanan. Tapi kendala lain seperti yang saya alami sebelumnya, saya tidak punya banyak budget iklan untuk beriklan di Shopee setiap hari. Karena kalau sudah beriklan itu kan nanti algoritma kan akan berubah. Jadi menurut beberapa ahli di toko online Shopee, di marketplace Shopee, itu kita harus setiap hari beriklan. Itu secara terus-menerus. Kalau nggak gitu akan ya berubah algoritmanya lah. Jadi itu kendala saya di situ. Kalau nggak diiklankan ya nggak dapat pesanan sama sekali sampai sekarang. Ya meskipun link toko saya sudah ada di Instagram, itu juga tetap aja nggak ada pesanan. Sampai sekarang pun kalau di Shopee saya bahkan nggak pernah dapat bisa masuk ke momen 66, 77, 12, dan lain-lain sebagainya ya. Saya tidak pernah dapat kebanjiran pesanan. Nah, setelah kasus-kasus itu yang saya alami selama bertahun-tahun, saya cari beberapa video, beberapa tutorial, saya tanya-tanya ke YouTube, ke internet, ke yang lain. Ternyata masalahnya ada di traffic. Jadi kita harus bisa mendatangkan traffic yang banyak ke toko online kita, yaitu Instagram, Facebook, ataupun Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. Kita harus mendatangkan banyak orang, banyak viewer, atau banyak calon konsumen ke toko kita. Kuncinya di situ. Nah,
karena saya budgetnya iklan sedikit, jadi saya terhalang dengan hal tersebut ya. Jadi itulah penyebabnya kenapa toko saya sepi pengunjung, kenapa orderannya sepi. Karena kalau yang lihat cuma dikit dan nggak pesen kan otomatis ya udah orang-orang itu aja. Tapi kalau yang lihat itu ribuan, puluhan ribu, kalau sekian ratus nggak pesen kan masih ada peluang yang lain untuk pesen juga. Jadi itu kendala saya yang saya alami selama jualan online di sosial media maupun di marketplace. Jadi karena apa ya, intinya gini lah, inti dari video ini, kalau kalian bangun toko online entah itu di sosial media Facebook, TikTok, Instagram, atau yang lain, atau mungkin di YouTube, ataupun di marketplace Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya ya, kalian harus bisa mendatangkan banyak pengunjung ke toko kalian atau banyak calon konsumen ke toko kalian. Apapun itu caranya ya, entah itu lewat organik atau iklan berbayar. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Intinya harus bisa mendatangkan banyak pengunjung ke toko kita. Nah, dari situ nanti kita pasti akan ada banyak yang ngechat, banyak yang tanya-tanya. Dari situ kita baru untuk fokus ke closing, gimana caranya bisa closing dari calon konsumen tersebut. Intinya di situ ya. Jadi kalau kalian nggak nonton ini dari awal sampai akhir, kalian nggak akan tahu apa yang bisa kalian ambil dari kesimpulan video ini ya. Intinya di toko online itu, kalau kalian punya toko online atau membangun toko online, silakan datangkan atau cari cara bagaimana mendatangkan pengunjung, viewer, calon konsumen sebanyak mungkin ke toko online Anda. Oke, itu aja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Akhir kata, sampai jumpa di video-video selanjutnya.